informasi komunikasi seperti sekarang ini ya. Istri sudah mendapatkan banyak masukan, sudah banyak mendapatkan ajaran, sudah banyak mendapatkan pendidikan dari media sosial, dari grup-grup WhatsApp, grup IG dan sebagainya. Sesuatu yang dirasa cocok dengan kepentingan dia nanti di-share kepada suaminya, jadinya terbalik, atau jadinya kemudian istri yang mendidik suami. Nah. Maka kemudian kemarin sudah kita bahas kurang lebih sama kok Pak Didik, sebenarnya bagaimana kita mendidik anak ya kurang lebih sama dengan bagaimana kita mendidik istri, paling terutama kan dengan contoh, dan yang kedua kemarin kan dengan doa ya, secara tauhid, secara spiritual harus memperkuat doa. Kalau adu omong, wis hukum alam mesti kalah. Penjelasan ilmiahnya, biologisnya, perempuan punya hormon apa Pak Yus? Sehingga dia pasti akan lebih banyak bicara dibanding laki-laki. Itu alamiah. Jadi, persoalannya adalah bagaimana cara kita mendidik. Cara kita mendidik. Seperti yang kemarin kita bincangkan, dengan contoh, dengan doa. Barangkali ini menjadi pelajaran kita bersama. Istri itu kan konon dari tulang rusuk, ya kan? Tulang rusuk itu dibiarkan bengkok, semakin bengkok, dikerasi, dikencengi, patah. Ya kan? Terus kalau menghadapi situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Dikencengi, ceklek, si jarne tambah bengkok. Gelas. Dilus-lus. Ya, itu udah dilus-lus. Gimana Yai? Gimana Yai? Ya mungkin kembali ke doa lagi Pak. Ya pastilah, pasti doa itu kan yang bisa mengubah jalan cerita kan, yang bisa mengubah takdir. Tapi secara filosofis seperti ini. Ketika dibiarkan semakin bengkok, ketika dikencengin semakin bisa patah. Ditempatkan pada tempatnya, dijaga, dirawat pada posisinya, pada tempatnya. Kalau tulang rusuk itu sudah pada tempatnya, ya selamanya begitu terus kan. Ya nggak tambah bengkok, ya nggak tambah, ya nggak patah. Nah, pada tempatnya itu seperti apa? Secara fikih ajarannya sudah banyak. Ya, secara fikih ajarannya sudah banyak. Tapi yang paling substansial sebenarnya adalah yang paling substansial adalah yang ini jarang dipahami oleh kita para suami, termasuk para istri, yang pernah disampaikan oleh Huse ya, bahwa keistimewaan seorang perempuan, keistimewaan seorang istri adalah dia memiliki rahim. Jadi di luar perumpamaan sebagai tulang rusuk, itu juga harus dipahami bahwa seorang perempuan itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi dia memiliki rahim secara biologis. Kenapa disebut rahim? Itu asma Allah. Secara filosofis artinya bahwa perempuanlah yang kuat dititipi oleh asma rahim. Pengasih, penyayang.
Maka secara umum kan perempuan naluri kasih sayangnya, pengasih penyayangnya jauh lebih besar daripada laki-laki, apalagi kepada anak, apalagi kepada keluarga, sehingga daya protektif yang jika terus-menerus berkembang menjadi posesif itu juga sangat besar. Ketika seorang perempuan, seorang istri sudah dititipi rahim, dititipi rohim, ya, itu dia memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Dia harus mampu menjaga asma Allah dan mengimplementasikan dalam kehidupan. Dia harus menjadi seorang yang pengasih, menjadi seorang yang penyayang, wong sing welas asih cara Jawa. Nah, laki-laki, suami juga berkewajiban untuk menjaga posisi itu, termasuk dalam pendidikan yang dilakukan. Dan kebanyakan perempuan, kebanyakan istri memang tidak kuat membawa asma rohim ini. Asma sing utama kan roman rohim ini. Rohim itu kan termasuk asma yang utama, sangat berat. Kebanyakan perempuan tidak kuat, tidak sanggup. Maka jelas kata Rasulullah, di surga itu, di neraka itu lebih banyak perempuan. Bukan karena substansinya, fisiknya, bukan semata-mata karena wani karo suami, tidak bersyukur kepada suami dan sebagainya. Tapi yang paling substansial secara tauhid sesungguhnya karena dia tidak mampu memelihara sifat rohim yang secara fisik dia gimbal dalam rahim. Nah, kena dititeni. Kenapa kebanyakan perempuan itu penyakitnya ada di perut? Karena kebanyakan laki-laki penyakitnya ada di kelaminnya. Karena mayoritas perempuan tidak mampu menjaga rahimnya dalam arti makna sifat. Ya, sebaliknya kebanyakan laki-laki juga mayoritas tidak mampu menjaga lingganya, tidak mampu menjaga kelaminnya yang secara substansial, secara filosofis tidak mampu menjaga lingganya, tidak mampu menjaga kewibawaannya, martabatnya, kepemimpinannya, keimamannya dan seterusnya, tidak mampu menjadi imam dan seterusnya. Ketika menjadi fisik, ya kebanyakan laki-laki penyakitnya minimal prostat, paling minimal prostat. Paling welek separuh umur bengkok ya Pak Cil. Ya sama kebanyakan. Sampai rojo. Ayo udahlah, jujur dan sendiri-sendiri. Usia 40 mendekati 50, pipis itu lho wis ora cetok. Iya enggak? Ayo jujur. Karepe lurus nganan. Karepe nganan ngiwo. Oh, tak pikir linggahe sing bengkok. Sama juga kebanyakan perempuan kan penyakitnya juga terkait dengan rahim. Ya. Jadi itu sifat alamnya. Ketika itu disadari bersama, pemahaman terhadap karakteristik lingga dan karakteristik yoni yang ada di dalam rahim, karakter jalal yang ada di dalam lingga ini sama-sama dipahami. Suami memahami karakter jamalnya istri memahami karakter jalalnya suami. Ya. Maka pasti akan terjadi
energi yang Iya, justru akan melahirkan muatan energi baru, gitu ya, yang bisa mengangkat kedua-duanya, mengangkat rumah tangga. Jadi kalau kita membicarakan aspek teknisnya seperti yang ada dalam fikih pada era seperti sekarang ini wis sulit. Jadi ini malah padudun nggak karu-karuan. Dan ketika bertengkar sudah pasti kalah karena secara kimia itu memang perempuan lebih banyak bicaranya lebih banyak kata-kata yang